selalu jadi orang yang punya iman, Islam, dan juga ihsan. Jika kita ingin jadi manusia sempurna di hadapan Allah dan manusia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Ahmad Santokan dan bersama saya Ahmad Iswanto. Jadi kali ini saya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Ulul Basoir Al-Murtado. Beliau adalah guru PAI di SMK Mambul Jadis. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tak perlu lama-lama, kita akan langsung ke topik pembahasan kita, yaitu iman, ihsan, dan Islam. Dan kita akan langsung ke pertanyaannya. Pak, saya ingin bertanya, apa itu iman, Islam, dan ihsan menurut Anda? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi di dalam kehidupan orang Muslim itu adalah tidak terlepas dari perkara tiga, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Itu hal yang harus sama-sama melekat dan beriringan, tidak gantian tapi beriringan. Pertama adalah iman. Iman itu adalah merupakan keyakinan di dalam hati sesuai dengan kebenaran yang ada, yang mana nanti pada proses selanjutnya atau perkembangannya nanti ada istilah iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan lain sebagainya. Iman-iman yang semacam itu nanti ada pengertian, ada takaran, ada tata cara atau kaifiah tersendiri yang nanti akan dibahas pada beberapa kitab Khazanah Klasik itu semacam itu. Terus kemudian Islam. Islam itu adalah merupakan dari akar kata aslama yuslimu islam, maknanya adalah inti daripada keislaman itu adalah hubungan ketundukan kita, ketundukan hati kita, tingkah kita, dan juga sikap kita, itu namanya Islam. Itu secara mendasar makna daripada Islam. Namun dalam hal ketundukan itu tidak hanya tunduk secara global atau tanpa ada rasa, namun ada beberapa koridor-koridor yang nanti dipilah-pilah, ada wajib, ada sunnah, ada jawaz atau diperbolehkan. Makanya nanti pada akhirnya terbentuklah atau terdapat rukun Islam, bagi standar kepatuhan secara kepatuhan dasar atau kewajiban yang utama, ada ialah rukun Islam dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sedangkan ihsan itu dari akar kata ahsana yuhsinu ihsanan. Jadi kalau hasuna yahsunu husnan itu yang masih mujarrad, artinya masih belum ada perubahan, itu mana bagus. Tapi kalau ahsana yuhsinu ihsanan adalah mundak-mundak bagusan. Artinya bagaimana dia itu bisa bersikap, bertingkah laku lebih baik daripada biasanya. Sehingga pada prakteknya itu adalah bisa dimaknai itu akhlak, bisa dikatakan tasawuf. Jadi dia berperilaku atau bersikap lebih dari sekadar sebuah kewajiban. Supaya kewajiban Pak ya? Iya. Artinya begini, artinya standarnya orang itu misalnya minimal kita sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah. Ya itu sudah masih
dalam taraf melaksanakan kewajiban itu saja. Tidak beda meningkat pada fadhail atau keutamaan, misalnya dia wiridan, membaca sholawat dengan banyak, membersihkan tazkiyatun nafsi, kemudian dia berbuat lebih daripada itu, berjamaah, kemudian menjaga hati, itu sudah mengarah kepada atas standar. Istilah kita sudah mengarah pada pro, atau sudah mengarah pada suatu hal yang super yang tidak seperti biasa. Nah, makanya nanti ihsan itu aplikasinya banyak. Misalnya kita sholat, yang penting menutup antara pusat kalau itu susah, itu masih belum ihsan. Maka kita tambahin dengan baju, apalagi baju panjang, ditambahin lagi pakai songkok, itu sudah mengarah kepada ihsan. Lalu apa sih pentingnya ketiganya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Ketiganya adalah suatu hal yang sangat penting, dan ketiganya harus beriringan, harus sama ada. Tidak bisa itu kita pilih salah satunya. Misalnya saya hanya Islam saja, oh ya tidak bisa. Kemudian dia hanya melakukan ritual-ritual, kewajiban dan lain sebagainya tanpa adanya keyakinan atau pembenaran di dalam hati tentang apa yang kita kerjakan, maka itu adalah merupakan sia-sia. Jadi mohon maaf, misalnya ada seorang yang masih belum iman, belum mengucapkan kalimat syahadat, dia meskipun berdonasi jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran, namun apabila tidak ada keimanan, maka akan sia-sia. Dalam gambarannya itu orang-orang besok di padang mahsyar di akhirat itu bagaikan fata morgana. Jadi seakan-akan dilihat itu banyak air dan lain sebagainya, ternyata tidak ada. Seakan-akan amalnya banyak, membangun masjid, tapi dia tidak ada iman. Maka besok di akhirat dia bagaikan fata morgana, itu semacam itu. Itu semacam itu. Begitu juga ketika hanya keimanan saja tapi tidak ada kepatuhan, atau istilah Islam sejati. Yang penting kita iman, percaya pada Allah, percaya pada kitab, Rasul dan lain sebagainya, tapi dia tidak patuh, tidak melakukan ritual-ritual wajib, misalnya sholat, zakat dan lain sebagainya, maka juga sia-sia. Apakah arti sebuah keimanan apabila dia tidak patuh? Maka adalah kosong, atau istilahnya kita zindik, orang yang tersesat. Begitu juga dalam dimensi kita ada istilah hati atau ruhani, maka harus kita isi. Sikap tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak membenci orang lain, tidak menghina, itu juga penting. Karena kenapa? Karena dengan ritual yang bagus, namun dengan akhlak budi pekerti yang kurang bagus, maka banyak itu bahasanya dikatakan orang bangkrut. Jadi amalnya banyak, ternyata setelah di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena amalnya itu dikurangi oleh dosa-dosa kepada orang lain karena akhlaknya kurang baik, semacam itu. Saya sering menemui orang yang sholatnya bagus, sering jamaah, tapi dia itu sama tetangga itu tidak seperti layaknya memanusiakan manusia, bahkan terhadap saudaranya sendiri. Itulah merupakan kelemahan kita. Makanya dalam dimensi kita ada hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Keduanya tidak bisa kita pilih. Artinya kita tidak bisa kita pilih salah satu, keduanya harus berjalan. Itu pertama. Itu secara sosial ya. Terus kemudian juga cara bahasanya itu memang itu sudah gandengannya. Jadi ketika orang itu ahli ibadah, setan akan menggoda mereka untuk mengurangi kesemangatan ibadahnya, tidak bisa. Hanya setan itu menggerogoti amalnya lewat dia memasukkan virus-virus, memasukkan penyakit-penyakit di dalamnya, yaitu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, makanya kata Gus Dur dikatakan, silahkan kalian itu bertahajud,
namun jangan sampai tahajudmu menyebabkan kamu merasa lebih baik daripada orang yang tidak tahajud. Silakan kalian itu berpuasa, namun jangan sampai puasamu itu menyebabkan kamu merasa lebih baik daripada orang yang tidak berpuasa. Semacam itu. Terus selanjutnya adalah mengapa iman dan Islam dan ihsan itu menjadi persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Karena muslim tidak bisa sempurna, tidak bisa ideal apabila tidak mengakomodir, tidak menerapkan dalam jiwa dan raganya 3 komponen tersebut. Dan itu adalah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana kita punya jasmani dan rohani. Kalau kita hanya punya jasmani saja tanpa adanya ruh, tanpa adanya rohani, ya sia-sia. Kira-kira seperti jenengan misalnya ada cewek cantik hebat ya, tapi dia tidak punya nyawa, misalkan kan tentunya tidak mau. Atau sebaliknya, ada ruhnya, ada jiwa, tidak ada orangnya, itu namanya jerangkong. Jadi semua itu adalah suatu rangkaian yang tidak bisa terpisahkan. Sebagaimana mobil, tidak bisa kemudian mobil itu misalnya memperhatikan hanya casingnya saja, sesisnya bodinya saja. Apabila mesinnya itu keropos. Ya benar. Mesinnya keropos juga, mesinnya hebat dan lain sebagainya, tapi tempat duduknya, terus kemudian bodinya itu rusak juga tidak bisa digunakan dengan baik. Bahkan kurang satu komponen pun, misalnya ventil, kurang satu ban pun itu tidak bisa. Ya sama dengan kita. Itu hal bukan pilihan. Iman Islam ihsan itu bukan pilihan, adalah suatu hal yang terkoneksi dan suatu hal yang include jadi satu yang harus kita terapkan semampu kita. Berarti ketiganya sangat berpengaruh satu sama lain. Iya betul. Misalnya begini ya, bahwasannya ketika iman kita akan meningkat, maka otomatis iman itu akan berdampak positif terhadap keislaman kita, akan semakin meningkat ibadah kita. Semakin kita ihsan kita, hati kita bersih, semakin kita itu orientasinya bukan pada dunia tapi orientasinya pada ridhonya Allah, tentu akan iman kita bertambah. Iman kita bertambah, sholat kita, ibadah kita akan semakin. Maka itu adalah merupakan sinergi yang tidak akan pernah terputus dan itu akan terus menerus. Bahkan sampai ini dikatakan tidak ada orang yang zina ketika dia berzina kecuali imannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mati kafir. Kenapa? Karena orang ketika ada setetes iman, sepucuk iman, dia tidak akan mungkin melaksanakan semacam itu. Jadi ketika dia zina, otomatis imannya hilang. Dan kalau tidak hilang, tidak mungkin dia melakukan zina semacam itu. Jadi seperti itu Pak ya. Gini. Lalu dari semua yang kita bicarakan tadi, kalau kita bicara hikmah, bagaimana hikmah ketiganya dalam kehidupan kita? Hikmah dalam ketiganya, bahwasannya kewajiban kita seorang mukmin itu dianggap sederhana, dianggap tidak sederhana, tidak sederhana. Dianggap sederhana, yang penting kita berjalan sesuai rel-rel yang ada itu. Dikatakan tidak sederhana, artinya kita harus bisa mengkoneksikan antara 3 dimensi tersebut. Lah, semuanya itu berawal daripada belajar atau mengaji. Karena sopo sing ngaji mesti ngaji. Karena pintu gerbang dari keseluruhan iman, Islam, dan ihsan itu adalah mengaji. Dengan mengaji kita akan mendapatkan ilmu. Ilmu adalah nur ilahi. Maka nur ilahi yang tertancap dalam hati kita itu akan menarik pada suatu amal. Amal yang kalau sudah kita laksanakan kebaikan, maka akan memperkokoh keimanan kita. Ketika keimanan kita itu sudah kokoh, amalnya baik, maka otomatis akan mencetak pribadi yang baik. Itulah ihsan. Jadi
semacam itu. Hikmahnya itu bahwasannya kita tidak bisa pragmatis dalam melaksanakan kehidupan ini. Dan semuanya itu tidak ada endingnya kecuali para nabi. Artinya bagaimana? Artinya dari situ kewajiban kita belajar dan belajar dalam segala hal. Jadi istilah ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar bisa masuk ke dalam. Iya, jelas. Dan itu juga masuk pada 3 dimensi. Karena nanti pelanggaran terhadap ketiganya tersebut itu juga ada istilah amar ma'ruf nahi munkar. Dalam syariat kita melanggar ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Dalam keimanan itu juga ada konsep nahi munkar. Dalam masalah ihsan juga ada konsep amar ma'ruf nahi munkar. Semacam itu. Intinya dari diri kita harus selalu menjaga ketiganya supaya kehidupan dalam beragama, berbangsa dan bernegara lebih baik dari hari ke hari. Dan menuju itu permulaannya adalah mengaji. Karena tidak mungkin orang akan mencapai pada perspektif semacam itu, pada suatu pengetahuan wayah semacam itu tanpa adanya ilmu. Karena Ibnu Rushd menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak berdasarkan ilmu maka amalnya ditolak. La tuqbalu, tidak akan pernah diterima. Itulah makna daripada belajar sepanjang hari. Baik, untuk kesimpulan pada diskusi kali ini bagaimana Pak? Kesimpulannya, iman, Islam dan ihsan adalah merupakan serangkaian sesuatu yang harus kita miliki, harus kita pelajari, harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena itu adalah sesuatu yang sudah include, sesuatu rangkaian yang tidak bisa cacat salah satunya. Karena memang sifatnya ketiganya adalah saling mendukung, saling bersinergi. Sehingga itu adalah merupakan tidak bisa kita kemudian kita parsialkan, apalagi kita dikotomikan antara ketiga konsep tersebut. Sampai ada orang mengatakan, oh ini berarti orang tasawuf, oh ini orang syariat, oh ini orang kepercayaan. Tidak bisa, semua itu ya orang muwahhidin, orang yang bertauhid, semua itu orang muslim, semua itu orang mukmin. Jadi tidak bisa, oh ini golongan mukmin, ini muslim, oh ini orang muhsin, tidak. Semuanya butuh ketiga. Semacam itu. Semuanya sama, yang penting iman yang membedakan kita. Iya, semacam itu. Oke, demikianlah diskusi kali ini, perjalanan kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan selalu jadi orang yang punya iman, Islam, dan juga ihsan. Jika kita ingin jadi manusia yang sempurna di hadapan Allah dan manusia pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh.